FIFA mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penambahan peserta Piala Dunia jadi 48 tim membuka kesempatan baru bagi banyak negara. Salah satu negara yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut adalah Indonesia. Timnas Indonesia sukses ke ronde ketiga usai lolos sebagai peringkat kedua grup F ronde kedua. Timnas Indonesia lolos dengan catatan 10 poin. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hanya 2 tim teratas yang bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat. Pertama karena perpaduan darah muda dengan pemain-pemain berpengalaman di skuad timnas Indonesia saat ini. Para pemain muda yang jadi simbol perubahan timnas Indonesia saat ini adalah Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Sementara 3 pemain berpengalaman yang jadi simbol timnas Indonesia saat ini adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Tom Haye. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, tulis laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2023. Menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, lanjutnya. Faktor kedua adalah sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia saat ini. Sosok berusia 53 tahun tersebut sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Pencapaiannya sukses membawa timnas Indonesia naik 40 strip di ranking FIFA. FIFA optimistis momentum positif kepada timnas Indonesia bakal meloloskan ke putaran final Piala Dunia. Di luar lapangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan dampak yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis laman resmi FIFA. Penerapan taktis dan pendekatan berkepala dinginnya telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat di peringkat dunia. Sementara penampilan Piala Asia tahun ini sangat mengesankan yang jadi pencapaian terbaik bangsa hingga saat ini. Jika Merah Putih bisa melanjutkan momentum positif yang telah dibangun selama ini, kita bisa menyambut Indonesia kembali ke panggung terbesar untuk pertama kalinya di era pasca Perang Dunia Kedua, lanjutnya. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, buka-bukaan terkait sifat asli pemain skuad Garuda. Sandy jadi salah satu pemain yang cukup gampang bergaul dengan pemain timnas. Bahkan, beberapa aksi lucunya saat membela timnas sering mendapatkan sorotan positif dari netizen. Sifatnya yang mudah beradaptasi membuat Sandy banyak dekat dengan pemain lain. Menjalani debut pada 2023, pemain Cafe Mechelen tersebut cukup antusias saat akan bertugas bersama pasukan Shin Tae-yong. Sandy Walsh diberikan beberapa pertanyaan terkait sifat pemain timnas Indonesia. Terkait Shane Patinama, Sandy memberikan 2 gelar berbeda, yakni pemain yang paling jahil dan banyak makan. Sementara itu, Asnawi Mangkualam adalah pemain yang galak dan Jordi Amat adalah pemain paling memiliki jiwa pemimpin. Nathan Choyaon disebut sebagai pemain yang mudah marah. Yang gampang marah Nathan, kata Sandy Walsh. Pemain yang sudah mengoleksi 12 caps di skuad Garuda ini juga bicara tentang sosok yang paling banyak membawa barang saat di timnas. Ivar memiliki banyak barang saat timnas bermain dan selalu dibawa. Termasuk diantaranya adalah PlayStation dan banyak sepatu. Saya pikir diantara Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Mungkin Ivar, dia membawa PlayStation dan baju ekstra. Dia bawa banyak sepatu bola, sangat banyak, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diminta secepatnya pulang ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi.
Yunus Nusi mengatakan, PSSI sudah memberi batas waktu kepada Shin Tae-yong untuk pulang ke tanah air. Ia diminta segera pulang demi mempersiapkan timnas Indonesia yang segera bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Kita minta secepatnya untuk persiapan laga yang tanggal 5 September, timnas Indonesia melawan Arab Saudi, dan tanggal 10 September, timnas Indonesia melawan Australia, kata Yunus Nusi di Jakarta. Mantan Exco PSSI ini mengatakan, kemungkinan Shin Tae-yong kembali ke Indonesia pada pertengahan Juli 2024. Namun, ia tidak bisa memberikan tanggal pasti kedatangan pelatih itu untuk saat ini. Ia balik ke Indonesia. Perkiraan pertengahan. Ia pertengahan, kan lagi istirahat, kata Yunus Nusi. Yunus Nusi berharap Shin Tae-yong dapat memantau para pemain saat Piala Presiden 2024 mulai bergulir pada 20 Juli 2024. Ajang itu akan diikuti 8 tim Liga 1 2024 hingga 2025. Pada saat Piala Presiden mudah-mudahan sudah ada, sembari melihat lagi anak-anak dia, pemain timnas Indonesia, latihan, ujar Yunus Nusi. Menurut asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto, Shin Tae-yong balik ke Indonesia pada 21 Juli 2024. Setibanya di tanah air, pelatih asal Korea Selatan itu akan memberikan roadmap kepada PSSI jelang mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sekarang sudah siap-siap untuk cari pemain naturalisasi baru untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain naturalisasi baru sudah masuk radar Timnas Indonesia, 2 nama sudah dikantongi. Dan kedua nama tersebut juga memiliki statistik yang hebat sebagai pemain, dan ternyata salah satunya merupakan mesin pencetak gol. Sudah tentu, jika Timnas Indonesia ingin menambah jumlah amunisi pemain tambahan lagi, karena mengingat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi lawan yang kuat. Maka dari itu, opsi penambahan 2 pemain calon naturalisasi ini, bisa menjadi solusi untuk mempertajam komposisi pemain, serta kedalaman skuad Garuda, untuk bertanding pada putaran ketiga. Untuk yang penasaran, kedua nama calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia adalah Kevin Dix dan Ula Romeni. Mereka berdua merupakan 2 pemain yang sudah masuk radar Timnas Indonesia. Kevin Dix dirinya merupakan pemain FC Copenhagen di Liga Denmark. Dia merupakan pemain bek tengah, akan tetapi dia juga bisa merangkap untuk menjadi bagian depan seperti striker. Ula Romeni, dia adalah pemain muda yang punya potensi, dia adalah pemain FC Utrecht. Bahkan Ula bisa dijuluki sebagai calon mesin pencetak gol di lini depan buat Timnas Indonesia, jika dilihat berdasarkan statistiknya yang bagus. Kedua pemain ini memang benar-benar ingin dipercepat proses naturalisasinya. Mengapa? Karena 2 pemain ini bisa untuk memperkuat lini tengah dan lini depan Timnas Indonesia, yang dibutuhkan pada putaran ketiga. Kita bedah dulu, statistik Kevin Dix. Dirinya merupakan pemain berusia 27 tahun, dan memiliki harga pasar yang tinggi sebesar 69,53 miliar rupiah, bahkan lebih tinggi daripada harga Tom Haye.